Suku Sasak adalah suatu kelompok etnis yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Uniknya pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak, terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya, yakni Islam Wetu Telu, tetapi hanya berjumlah sekitar 1% yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Boda. Kata Sasak berasal dari kata sak-sak, artinya satu-satu. Kata sak juga dipakai oleh sebagian suku Dayak di Pulau Kalimantan untuk mengatakan satu. Orang Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun. Dahulu setiap perempuan akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Menenun dalam bahasa orang Sasak adalah sesek. Kata sesek berasal dari kata sesak, sesek atau saksak. Sesek dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu, sak-sak, kemudian benang disesakkan atau dirapatkan hingga sesak dan padat untuk menjadi bentuk kain dengan cara memukul-mukulkan alat tenun. Uniknya suara yang terdengar ketika memukul-mukul alat tenun itu pun terdengar seperti suara sak-sak dan hanya dilakukan 2 kali saja. Itulah asal kata Sasak yang kemudian diambil sebagai nama suku di Pulau Lombok. Menurut sumber lisan, mengatakan bahwa dahulu bumi Lombok ditumbuhi hutan belantara. Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sasak diartikan buluh bambu atau kayu yang dirakit menjadi satu. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama, Decawanana, Sasak dan Lombok dijelaskan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah dan Lombok Timur disebut Sasak Adi. Suku Sasak yang mula-mula mendiami Pulau Lombok menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Sasak sangat dekat dengan bahasa suku Samawa, Sumbawa, dan Bali. Nama Sasak pertama kali disebutkan dalam Prasasti Pujungan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali, yang diperkirakan berasal dari abad ke-11. Asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata sak-sak yang artinya sampan. Dalam kitab Negara Kertagama kata Sasak disebut menjadi satu dengan Pulau Lombok, yakni Lombok Sasak Mirah Adi. Dalam tradisi lisan warga setempat kata Sasak dipercaya berasal dari kata sak-sak yang artinya yang satu. Kemudian Lombok berasal dari kata Lombok yang artinya lurus. Maka jika digabung kata sak-sak Lombok artinya sesuatu yang lurus. Banyak juga yang menerjemahkannya sebagai jalan yang lurus. Lombo Mirah Sasak Adi adalah salah satu kutipan dari Kakawin Negara Kertagama, Desawarnana, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Majapahit, Gubahan Empu Prapanca. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti lurus atau jujur, Mirah berarti permata, Sasak berarti kenyataan dan Adi artinya yang baik atau yang utama. Maka Lombok Mirah Sasak Adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik. Suku Sasak memiliki adat istiadat yang cukup unik. Pengaruh Bali dan Melayu sangat terasa dalam adat istiadat suku ini. Pengaruh Bali datang dari Kerajaan Karangasem yang pernah menguasai Pulau Lombok selama kurang lebih 2 abad, sedangkan pengaruh Melayu berasal dari pendakwah Islam di bumi Sasak. Adat dan budaya yang berasal dari pengaruh Bali seperti gendang belek, gamelan tokol, perang topat dan cakepung atau cepung. Sementara adat dan budaya yang berasal dari pengaruh Melayu seperti gambus, rudat, songket dan cilokak Sasak. Adat istiadat suku Sasak juga dapat disaksikan pada saat-saat acara pernikahan mulai dari melakiran gadis sampai nyongkolan. Gadis atau dedare Sasak apabila mereka mau dinikahkan oleh seorang lelaki atau terune maka yang perempuan harus dilarikan dulu ke rumah keluarganya dari pihak laki-laki yang dikenal dengan sebutan merarik atau pelarian. Caranya cukup sederhana, gadis atau dedare pujaan tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya jika ingin menikah. Gadis atau dedare tersebut itu harus dibawa oleh pihak laki-laki untuk disembunyikan sementara waktu di rumah pihak keluarga dari laki-laki atau terune. Namun jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya. Mencuri dalam artian si gadis sudah siap menikah dengan si pencuri biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman dari pihak keluarga laki-laki.
Selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk mencuri gadis itu sekalian sebagai pengiring dalam prosesi itu. Dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat laki-laki. Tentu menikahi gadis dengan meminta izin kepada orang tuanya redak lebih terhormat daripada mencuri gadis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tetapi proses seperti ini sudah sangat jarang ditemukan karena kebiasaan orang Sasak lebih dominan mencurinya supaya tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak disetujui orang tua gadis atau keterbatasan kemampuan dalam hal materi karena proses redak biasanya menghabiskan biaya yang lebih besar daripada melarikan gadis merarik tanpa izin. Dalam proses pencurian gadis, setelah sehari menginap pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya dicuri dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh diketahui keluarga perempuan. Nyelabar istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu, dan dilakukan oleh kerabat pihak lelaki tetapi orang tua pihak lelaki tidak diperbolehkan ikut. Rombongan, nyelabar, terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan pakaian adat dodot. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada kliang atau tetua adat setempat, sekadar rasa penghormatan kepada kliang, datang pun ada aturan rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila di halaman depan. Satu utusan dari rombongan itu yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan. Mayoritas penduduk di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat beragama Islam rata-rata di atas 90%. Sedangkan sebelumnya, beberapa sumber mengungkapkan bahwa Pulau Lombok atau disebut Gumi Sasak pernah dikuasai oleh kepercayaan Hindu beragama Hindu. Hal ini terlihat dari artikel bagaimana pengaruh Hindu-Buddha di Gumi Sasak Lombok. Menjelaskan pada masa lampau ketika kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Pulau Lombok. Hal lainnya juga terlihat di beberapa tempat yang ada di Pulau Lombok terdapat banyak tempat peribadatan agama Hindu, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara sebagian kecil. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang, dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.